Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Yugi Astiananta dari kelas 12 IPS 1 tahun ajaran 2023-2024. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mengkritik karya sastra dari Ibu Wahyu Susanti. Pertama-tama, di sini saya akan mengkritik sampulnya. Sampul ini mencerminkan tema masa lampau. Desain sampul ini menggambarkan seorang yang sedang menaiki kuda. Judul dan nama penulisnya novel ini mudah dibaca dan mudah dipahami. Sampul ini sangat berbeda karena desain yang sangat unik. Di sini saya akan mengkritik sastra tentang perjalanan seorang manusia karya saya sendiri. Buku ini memiliki 535 halaman. Yang pertama ada sinopsis. Novel Bumi Manusia ini mengisahkan seorang pemuda pribumi bernama Minke yang begitu tertarik dengan pengetahuan ala Eropa. Minke juga seorang pelajar yang banyak menulis dalam bahasa Belanda yang diterbitkan dalam koran SN. Suatu hari, Minke mendapatkan tantangan dari temannya bernama Robert Surhoff untuk menemui seorang gadis cantik Indonesia Eropa di Wonokromo, yaitu Analias Malema. Hingga kemudian Surhoff menjadi rival Minke karena merasa menyukai orang yang sama, yaitu Analias Malema. Namun, Analias justru mencintai Minke. Minke yang hadir di kehidupan mereka yakni Analias dan ibunya Nyai Antasara sangat disambut hangat. Akan tetapi, hal itu tidak disenangi oleh banyak orang, terlebih orang tua Minke. Minke juga ditentang oleh Robert Malema, yakni kakek dari Analias Malema dan Surhoff yang mengatakan Minke hanya mengincar harta kekayaan milik Nyai Antasara. Di tengah banyaknya hambatan dan tantangan, Minke tetap berupaya untuk mendatangi Analias hingga akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Setelah kematian Tuan Malema, yaitu ayah dari Analias Malema, kebahagiaan mereka pun akhirnya hilang. Robert Malema menuntut harta Tuan Malema yang sejak lama dikelola oleh Antasara. Alhasil, Analias pun menjadi korban dan harus dikembalikan ke Eropa dan meninggalkan Minke serta Nyai Antasara. Minke dan Nyai Antasara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan Analias. Namun, hukum Eropa tetap tidak memihak pada orang pribumi seperti mereka. Dengan konflik-konflik yang terjadi, akhirnya Analias terpaksa harus berlayar ke negeri Belanda tanpa didampingi oleh Minke ataupun Nyai Antasara. Kelebihan novel Bumi Manusia ini banyak menggambarkan keadaan-keadaan pada masa kolonialisme Belanda, mulai dari peraturan, kekuasaan, dan beberapa masalah yang timbul, serta kesenjangan antara kaum kolonial dengan pribumi. Dalam novel Bumi Manusia ini juga ada makna tersirat tentang bagaimana orang-orang pribumi melawan penindasan orang Belanda tentang hakikat kemanusiaan, terutama bagaimana kaum perempuan sering diperlakukan tidak adil dan dirampas haknya. Jalannya cerita mudah dipahami, bahkan menambah wawasan dengan pembangunan yang kuat dari setiap tokoh dalam novel ini. Dalam novel ini, penulis juga ingin mengingatkan kita bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dan harus saling menghormati, tanpa memandang jabatan, status, suku, bangsa, dan sebagainya. Kekurangan novel ini, beberapa bahasa yang digunakan terlalu puitis hingga kurang dimengerti. Dalam novel ini juga banyak terkandung istilah-istilah atau kaidah bahasa yang kurang familiar di telinga masyarakat, terlebih kaum milenial. Sehingga para pembacanya mengalami kesulitan dalam memaknai istilah atau kaidah bahasa yang digunakan dalam cerita. Penyampaian tema sejarah dalam Bumi Manusia terkadang dinilai terlalu padat dan kompleks. Beberapa aspek sejarah mungkin butuh perjanjian yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun dihargai sebagai karya monumental, penjelasan lebih rinci pada beberapa konteks sejarah bisa memberikan kejelasan orang lebih baik. Sekian paparan dari saya, kritik novel Bumi Manusia. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.